Malam itu sunyi. Angin dari Samudra Atlantik menghantam jendela reot sebuah rumah kecil di kawasan miskin São Pedro, di Pulau Madeira, Portugal. Di dalam rumah itu, seorang wanita duduk termenung di ujung ranjang tua. Wajahnya kusut, matanya sembab, tangannya gemetar ketika menggenggam perutnya yang mulai membesar. Dia adalah Maria Dolores dos Santos Aveiro, seorang ibu rumah tangga biasa. Dan di dalam rahimnya, tumbuh seorang anak yang tak pernah ia rencanakan. Anak keempat. Dia tidak ingin anak itu lahir. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia takut. Takut tak sanggup memberi makan, takut membesarkan anak lain dalam rumah yang bahkan tak cukup hangat untuk musim dingin. Yang takut bahwa anak itu hanya akan mewarisi kemiskinan dan penderitaan. Dia memandang sekeliling. Atap rumah bocor. Dinding dipenuhi tambalan kertas koran. Kasur tempatnya duduk pun sudah kempis dan berdebu. 3 anaknya yang lain sedang tidur di sudut ruangan, meringkuk, berselimut kain tipis. Sementara suaminya, José Diniz Aveiro, tidak ada di rumah. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, ia pulang larut, mabok, terhuyung masuk rumah, mulutnya bau alkohol. Dia tidak bersetia apa-apa, langsung rebah di lantai ruang tengah, tertidur tanpa sadar. Maria menangis diam-diam. Dia mencintai suaminya, tapi dia tahu pria itu lemah. Bukan laki-laki jahat, tapi kalah oleh tekanan hidup. Upahnya sebagai petugas kebersihan stadion terlalu kecil, dan sisanya seringkali habis di botol. Tuhan, mengapa engkau titipkan satu lagi padaku? Maria menggenggam perutnya kuat-kuat. Dalam pikirannya dia ingin mengakhirinya. Hari berikutnya, Maria datang ke klinik setempat. Ia bicara lirih kepada dokter, menyampaikan keinginannya menggugurkan kehamilan. Dokter itu memandangnya dalam-dalam, menolak dengan tegas. Menggugurkan bukan jalan keluarnya, Dona Maria. Ini tidak boleh. Anak ini harus lahir. Maria keluar dari klinik dengan mata kosong. Tapi keinginannya belum padam. Dia mencoba cara-cara tradisional. Ramuan herbal pahit, olahraga berat, membawa bean sambil naik bukit. Menjalani aktivitas yang berat siang malam. Tubuhnya lelah, perutnya sempat sakit. Tapi kandungan itu tidak pernah lepas. Janin itu bertahan. Seolah ia berbisik dari dalam. Aku tidak akan pergi. Aku ditakdirkan untuk hidup. Maria mulai menyerah. Bukan karena dia ikhlas, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Satu malam, ia duduk sendirian di dapur, menatap langit hitam dari jendela. Tangisnya meledak. Tapi kali ini si kemerenggar sebuah film perutnya. Kalau kau memang harus lahir, maka jadilah anak yang kuat. Karena dunia ini tidak akan memberimu kebaikan. Dunia akan kejam padamu. Tanggal 5 Februari 1980, langit Madeira mendung. Angin kencang menyapu pulau. Dan di sebuah rumah bersalin sederhana, Maria berteriak dalam kesakitan. Butuh waktu berjam-jam. Air ketubannya pecah lebih cepat dari seharusnya. Tapi tak ada uang untuk rumah sakit mewah. Dia hanya ditemani satu perawat dan seorang bidan. Akhirnya, pada sore hari, tangisan keras bayi itu menggema. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Kecil, kurus. Wajahnya tampak seperti bayi prematur. Tapi, dia menangis kencang. Lebih keras dari bayi lain yang pernah mereka bantu lahirkan. Bidan itu tersenyum. Anak ini, suaranya seperti pejuang. Mereka memberinya nama, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldo, dari Ronald Reagan, presiden favorit ayahnya. Ironis, karena José Diniz sendiri bahkan tidak hadir saat anaknya lahir. Ia sedang mabuk entah di mana, tapi nama itu melekat. Dan sejarah telah mulai menulis bab pertamanya. Cristiano kecil dibawa pulang ke rumah kumuh itu 2 hari setelah dilahirkan. Tanpa perayaan, tanpa balon taprak hadiah. Hanya tangisan bayi dan suara hujan yang mengguyur atap seng tua mereka. Maria membaringkannya di keranjang kayu kecil, bekas dari anak sebelumnya. Dibungkus kain lusuh, tak ada popok modern, tak ada susu formula mahal. Dia hanya punya ASI seadanya, kadang tidak cukup karena ibunya sendiri kekurangan gizi. Namun bayi itu tetap menangis, kencang, lapar hidup. Suara tangisnya memecah malam. Dan untuk Bart semadang kalinya Maria merasa ada yang berbeda dari anak ini. Dia bukan bayi biasa. Dia terlalu kuat untuk bayi yang tak pernah diinginkan. Terlalu gigih untuk bayi yang sempat hendak digugurkan. Seolah hidup baginya bukan hak, tapi medan perang. Ayahnya, José Diniz, hanya sesekali menggendongnya, kadang sambil terhuyung. Kadang bau alkohol masih melekat. Tapi dalam mabuknya dia pernah berkata, Cristiano akan jadi orang besar. Lihat saja, dia bukan seperti kita. Sayangnya, kata-kata itu sering hilang dalam gelas-gelas kosong berikutnya. Ronaldo tumbuh dengan cepat. Ia bukan bayi yang manja, jarang sakit, jarang rewel, meski tidur di lantai dingin beralaskan tikar tipis. Ibunya mulai memperhatikan bahwa anak ini berbeda dari yang lain. Gerakannya aktif, mata hitamnya menyala, selalu menatap seperti sedang mempelajari dunia. Ketika usianya belum genap 2 tahun,
Dia sudah bisa menendang benda apapun yang bergerak. Botol kosong, bola plastik, batu kecil, bahkan sendal jepit. Semua jadi mainannya. Maria menyadari satu hal. Cristiano kecil tidak banyak bicara. Tapi kakinya seperti punya bahasa sendiri. Rumah keluarga Aveiro bukan rumah itu lebih seperti pondok nyaris rubuh. Tetangga mereka tahu kondisi keluarga itu. Mereka sering melihat Maria ke pasar hanya untuk meminta sisa sayuran. Anak-anaknya sekolah dengan seragam robek. Sepatu, kadang tak punya. Ronaldo bahkan pernah ke sekolah dengan sandal bolong dan kaos bekas yang kedodoran. Tetapi, dia tidak pernah malu. Tidak pernah menangis soal pakaiannya. Tidak pernah mengeluh soal lapar. Yang dia tahu, selesai sekolah, aku bisa main bola lagi. Dan itu cukup. Di lapangan kecil dekat rumah, dia bermain berjam-jam. Kadang sendirian, kadang dengan anak-anak lain. Tapi setiap kali bola itu menggelinding, mata Ronaldo berbinar. Maria tak lagi mencoba menyingkirkan anaknya. Sekarang dia mulai menjaganya seperti harta terakhir. Dia tahu dia sudah membuat kesalahan besar dulu. Hampir saja mengakhiri nyawa anak yang ternyata paling bersinar. Suatu malam, ketika Ronaldo tertidur di pangkuannya, Maria menatap wajah kecil itu. Wajah itu tenang tapi kuat. Tubuh kecilnya kurus tapi berotot. Dan dalam hati, ia berbisik, "Maafkan Ibu Cristiano, tapi Ibu janji, apapun yang terjadi, Ibu akan bantu kamu terbang." Tahun demi tahun berlalu. Ronaldo tumbuh cepat. Dia bukan lagi bayi yang dulu terlahir dengan tangisan kuat di malam hari. Kini dia seorang bocah lelaki berusia 5 tahun dengan rambut hitam legam, mata hitam pekat, dan tubuh ramping yang bergerak tak henti-henti. Dia tidak kenal lelah, tidak kenal takut, tidak kenal ragu. Tetapi ada satu hal yang mulai menggerogoti jiwanya. Ketika ia semakin besar, dunia di sekitarnya semakin keras. Keluarganya masih tinggal di rumah yang sempit, dengan dinding tipis dan atap bocor. Mereka tak pernah bisa menyewa tempat yang lebih layak. Setiap malam, ketiga saudaranya tidur meringkuk dalam selimut usang. Ronaldo tidak bisa tidur, ia hanya mendengar suara rintihan dari ruang tamu. Yahnya masih tak terjaga dari mabuk, dan Maria, sang ibu, tak pernah berhenti bekerja. Dia harus membersihkan rumah orang lain, mengasuh anak-anak tetangga, dan memasak setiap hari, meskipun tubuhnya semakin lelah. Di tengah keadaan itu, Ronaldo masih punya mimpi. Mimpi tentang bola, mimpi tentang stadion besar, mimpi tentang menjadi lebih dari apa yang dilihatnya sekarang. Namun, impian itu sering kali bertabrakan dengan kenyataan. Pada suatu pagi yang cerah, Ronaldo berjalan bersama ibunya ke pasar. Bau ikan segar dan daging yang dipajang di kios pasar menggugah perutnya yang lapar. Maria berhenti di depan salah satu kios dan membeli sekantung roti yang sudah mulai keras. Ronaldo menggigit sepotong roti, hanya itu yang bisa mereka beli. Di jalan pulang, Ronaldo melihat teman-temannya bermain bola di lapangan dekat rumah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melepaskan roti dari tangannya dan berlari ke lapangan. Namun salah satu temannya, seorang anak yang lebih besar darinya, menghampiri dan menendangnya. Ronaldo terjatuh. Temannya itu tertawa kasar. "Main bola nggak punya sepatu sih. Malu-maluin," kata anak itu. Ronaldo bangkit, wajahnya merah, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap bola itu, bertekad lebih keras. "Suatu hari, aku akan buktikan pada kalian," pikirnya dalam hati. Itu bukan pertama kalinya Ronaldo dipermalukan. Di sekolah, ia juga sering menjadi bahan ejekan karena pakaian lusuhnya. Seringkali ia dipandang rendah oleh anak-anak lain yang memiliki sepatu baru dan pakaian bagus. Tapi tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Ia malah semakin membulatkan tekad. Dunia ini tidak adil, tapi aku akan menaklukkannya. Namun di dalam rumah ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ayahnya, José Diniz Aveiro, semakin lama semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Setiap kali Ronaldo pulang, ia mendapati ayahnya terbaring di lantai, mabuk dan tak mampu bangun. Ayah yang dulu ia anggap sebagai pahlawan, kini menjadi sosok yang rapuh. Di balik pintu kamar, Maria menangis dalam diam. Ia berusaha melawan keputusasaan, berusaha tetap bekerja keras, meski tubuhnya semakin kurus. Tapi kehadiran suaminya yang semakin tak berguna hanya memperburuk semuanya. Ronaldo tahu bahwa ayahnya dulu adalah seorang pria yang kuat. Tapi sekarang dia hanyalah bayangan dari masa lalu yang hancur. Setiap kali melihatnya, Ronaldo merasa marah. Ia ingin ayahnya bangkit dan memberinya sesuatu yang lebih baik. Namun itu tak pernah terjadi. Satu malam, ketika Ronaldo baru saja kembali dari bermain bola, ia melihat sosok ayahnya terbaring di ruang tengah, tenggelam dalam tidur panjang yang memabukkan. Maria sedang duduk di sisi ayahnya, memandang dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ayahnya terbangun dengan napas yang berat. Matanya melirik Ronaldo yang berdiri di dekat pintu. "Anakku," katanya dengan suara parau, kamu akan jadi orang besar. Jangan jadi seperti aku." Kata-kata itu sangat pendek, tapi menohok hati Ronaldo.
Bukan karena dia merasa terharu, tapi karena dia tahu kata-kata itu hanya muncul ketika ayahnya sudah terlalu jauh dari kenyataan. Dia tahu ayahnya mungkin berkata begitu, bukan karena cinta, tapi karena penyesalan. Dan saat itu Ronaldo bertekad, ia tidak akan menjadi seperti ayahnya. Imea Sinasab yang terjatuh dalam kebiasaan buruk yang menggerogoti hidup ayahnya. Ia akan keluar dari tempat ini. Ia akan meninggalkan kemiskinan ini dan membuktikan bahwa dunia bisa jadi tempat yang berbeda untuknya. Ronaldo kini berusia sekitar 7 tahun. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Walaupun hidupnya penuh tantangan, sebuah hal mulai mengisi ruang kosong di hati Ronaldo, sepak bola. Setiap sore setelah sekolah, Ronaldo berlari menuju lapangan kecil di dekat rumah. Lapangan itu sederhana, hanya tanah kasar yang tertutup rumput liar, dengan gawang dari kayu yang sudah hampir roboh. Di sana, anak-anak seusianya bermain bersama, menghabiskan waktu di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam. Namun, Ronaldo tidak hanya bermain seperti anak-anak lain. Ia bold. Dia belajar mengontrol bola dengan kaki kiri, meski saat itu kakinya terasa lebih berat daripada biasa. Dia belajar menendang bola dengan tepat, meskipun sering kali tendangannya melenceng jauh. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda dari yang lain. Dia tidak pernah menyerah. Malam hari Ronaldo tak pernah merasa lelah. Dia tetap berlatih sendiri di halaman rumahnya, menendang bola ke tembok dan mengejar bola yang memantul kembali. Berkali-kali bola itu menabrak dinding dengan keras. Tetapi Ronaldo tak pernah merasa kecewa. Dia hanya tersenyum. Aku akan menjadi pemain hebat, katanya dalam hati. Suatu hari mereka akan mengenal namaku. Pada usia 8 tahun, Ronaldo mulai dikenal di kalangan anak-anak di sekitar São Pedro. Dia adalah anak kecil yang memiliki semangat tak terpadamkan. Bola baginya bukan sekadar permainan, tapi gairah hidup. Tiap kali dia berlari, dia merasa seperti di dunia yang berbeda. Bola adalah satu-satunya teman sejatinya. Suatu hari, kabar baik datang dari seorang pelatih lokal. Pelatih itu melihat Ronaldo bermain di lapangan bersama teman-temannya. Ia terkesan dengan gaya permainan Ronaldo yang agresif dan penuh semangat. Ronaldo, si bocah kecil dengan kaki cepat, langsung mengesankan. Sang pelatih dengan kontrol bola yang luar, biasa untuk anak seusianya. Pelatih itu mendekati Ronaldo, menawarkan kesempatan langka. Anak ini, kamu punya bakat besar. Bagaimana kalau kamu berkondom di akademi sepak bola? Ronaldo tak percaya dengan kata-kata pelatih itu. Akademi sepak bola? Untuk anak sepertinya. Namun impian yang selama ini dia pendam mulai terbangun kembali. Dia tahu ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Maria, ibu Ronaldo, mendengarnya dengan teliti. Awalnya dia khawatir, akademi sepak bola itu jauh, dan mereka tak punya cukup uang untuk mengirim Ronaldo ke sana. Tapi melihat semangat anaknya yang tak terbendung, Maria pun akhirnya setuju. Ronaldo berangkat ke akademi di kota Lisbon saat usianya baru 12 tahun. Itu adalah keputusan besar bagi keluarga Aveiro. Ronaldo harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya, saudaranya, dan ayahnya yang makin tenggelam dalam kebiasaan buruk. Dia harus hidup jauh dari keluarga, menghadapi tantangan baru, dan belajar berdiri sendiri. Di kota Lisbon, kehidupan sangat berbeda. Ronaldo tinggal di asrama akademi sepak bola yang jauh dari rumah. Namun dia tidak pernah merasa kesepian. Hatinya dipenuhi harapan. Di sana dia bertemu dengan pelatih yang lebih keras. Dia harus berlatih lebih keras, lebih cepat, lebih baik daripada sebelumnya. Namun sesuatu ini bukan tanpa tantangan. Setiap malam, Ronaldo menangis di tempat tidurnya, merindukan ibunya, dan rumah yang sederhana itu. Dia merasa jauh dari rumah. Tapi pada saat yang sama, ada dorongan yang lebih kuat dalam dirinya, keinginan untuk berhasil. Dia tahu, jika dia menyerah, hidupnya tak akan pernah berubah. Dia tahu, jika dia tetap bertahan, suatu hari dunia akan mengenal namanya. Namun meskipun harapannya besar, Ronaldo menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan di akademi sepak bola tidak mudah. Tidak ada pelukan hangat dari ibunya. Tidak ada rumah yang nyaman. Tidak ada ayah yang mendukungnya. Di setiap latihan, Ronaldo merasa seperti orang asing. Dia merasa terasingkan karena latar belakangnya yang miskin. Seringkali, dia menjadi sasaran ejekan oleh teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Mereka menertawakan pakaian dan sepatu lusuh yang ia bawa. Empedekte sering menganggapnya remeh karena dia datang dari keluarga yang tidak berpunya. Tapi, yang mereka tidak tahu adalah, Ronaldo sudah terbiasa dengan ejekan. Dia bukan lagi anak yang terlahir dengan rasa takut. Dia sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Ejekan dan hinaan hanyalah bahan bakar baginya. Karena dalam hatinya hanya ada satu hal yang pasti. Suatu hari nanti aku akan menjadi yang terbaik.